Selamat siang teman-teman semua atau saudaraku, seperti biasa salam hormat dan semoga pada hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa di konten saya kita akan selalu berbicara mengenai budaya, yang pastinya budaya Dayak. Nah, seperti sekarang ini saya akan berbicara masalah yaitu seni budaya Dayak atau yang lainnya berkaitan tentang kita Kalimantan. Namun ini tidak terlepas kaitannya dengan segala aspek kehidupan suku kita Kalimantan pada umumnya, seperti itu. Jadi memang banyak sekali penjelasanku yang telah lalu menjelaskan masalah Mandau dan lain-lain, termasuk kemarin malam juga mendapat kunjungan dari Kepala Adat Besar Dayak Pasir yang berada di Balikpapan. Nah, beliau sudah berkunjung ke rumah dan kita banyak bercerita masalah seni dan budaya, tentunya seperti itu, dalam hal yang positif gitu. Jadi menanggapi pertanyaan atau konten serta request teman-teman yang ada, saya Empu Gulul sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya dengan penjelasan yang ada. Walau juga semua penjelasanku itu ya nggak mesti bisa memuaskan daripada pertanyaan yang ada, tapi saya sudah berusaha sebaiknya. Nah, seperti itu. Memang ada jawaban-jawaban yang ku berikan yang mengenai cerita, yang mengenai sempuri atau temput. Jadi teman-teman kan ada juga yang di konten itu yang menambahkan, Empu itu sebenarnya kalau menurut kami begini-begini. Nah, seperti masalah cerita Ayus itu begini-begini sampai di sini, Empu kok Empu nggak ada sampai ke sini ceritanya. Nah, jadi kalau untuk orang kami benua, saya tidak berani melebihkan. Artinya apa yang saya dengar, apa yang saya dapat, apa yang disebutkan orang tua ceritakan, kalau seumpamanya dia dari A sampai C, walau ada tambahan yang lain-lainnya menurut orang lain, saya nggak berani menambahkan ya, kalau di luar dari temput atau sempuri yang ada. Saya nggak pernah berani menambahkan itu, apalagi mengurangi itu. Jadi jangan heran apabila ada semacam cerita stop sampai di situ, lalu akan timbul pertanyaan setelah di situ, Empu gimana lagi, yang nggak tahu, karena memang cerita yang disampaikan, temputnya disampaikan seperti itu gitu. Nah, jadi saya nggak mungkin membuat sesuatu menurut asumsi saya, menurut perkiraan saya enggak. Sama seperti Mandau itu. Jadi banyak penjelasan tentang Mandau. Nah, juga ada teman-teman bilang, wah itu Empu kalau syarat seperti itu aturan orang Banjar. Nah, ini saya salut dan terima kasih. Ya memang, artinya kita selaku pemilik Mandau,
yang ada. Nah, itu mau pakai syarat apa saja menurut keyakinan dan kepercayaan kita. Nah, itu saya ulangi teman-teman ya, menurut keyakinan dan kepercayaan kita, terserah, nggak apa-apa. Kalau saya Empu Gelol, saya nggak mungkin pakai cara Jawa, nggak mungkin cara suku lainnya seumpamanya, nggak mungkin, karena saya orang Dayak. Tentu saya akan pakai cara saya merawat mandau, mengisi mandau dengan cara saya. Tapi ketika teman atau saudaraku di sini yang memiliki mandau orang Jawa, seumpamanya orang Sunda atau suku-suku lainnya, pasti dia akan membuat syarat menurut keyakinan dan kepercayaannya dia terhadap mandau tersebut, seperti itu. Gitu. Memang kalau untuk di Dayaknya, ya saya Empu Gelol Dayak, saya akan melakukan dengan cara saya sebagai orang Dayak, seperti itu. Mungkin bisa dipahami teman-teman semua. Jadi mandau-mandau ini sebenarnya nggak ada batasan. Apabila ada saudara lain seumpamanya ada batasan itu harus seperti ini, ya terserah, nggak ada masalah. Kalau dibagi saya, suku saya orang Benua, kan berbeda lagi. Itu karena meski Dayak, makanya itu kemarin saya setia berbicara tentang Dayak. Saya nggak pernah berbicara masalah sebutan Dayak. Nah, karena Dayak ini luas 400 suku lebih, dengan peraturan, tradisi, adat budayanya meski mirip, ada di situ yang agak membedakan mengenai tata cara. Itu nggak sama. Itu. Sama juga seperti saya. Jadi saya harus menyampaikan secara adil dan bijak. Saya harus menyampaikan apa yang saya ketahui menurut suku saya. Saya nggak bisa harus menyampaikan menurut suku lain, nggak bisa, karena bukan suku saya, bisa aja saya salah. Itu. Nanti saya salah dapat teguran, itu dapat sesuatu hal yang ya seandainya ada bahasa yang kurang kan nggak enak, seperti itu. Walau niat bagus. Jadi makanya itu tetap saya Empu Gelol akan berbicara mengenai adat seni budaya Dayak yang menyangkut benuanya itu, atau yang ada di dalam rumpun itu. Sejauh-jauhnya saya berbicara di dalam rumpun itu luangan. Karena saya berhak juga berbicara luangan. Kalau dianggap misalnya orang bilang Empu tidak berhak berbicara luangan, bukannya suku dia, siapa bilang? Luangan itu kan banyak sukunya. Itu dari Kaltim sampai Kalteng sana banyak. Itu biar saya sebutkan banyak di situ, kemarin sudah berapa kali saya disebutkan. Nah, banyak yang lain. Berhak, boleh, nggak ada larangan. Meski ada selisih sedikit, itu wajar loh. Sedangkan kita satu suku aja, kita tinggal di lain sungai, bahasa dialeknya itu aja agak berubah sedikit, tapi kita tetap saling ngerti. Seperti itu. Jadi saya berbicara hanya sebatas orang Benua, sejauh-jauhnya sub dari rumpun kami luangan, itu sudah paling jauh. Itu. Walau ada permintaan saudaraku, teman-temanku semua di konten YouTube ini melalui request meminta saya Empu Gelol berbicara masalah tentang suku lain. Saya mohon maaf sekali, saya Empu Gelol nggak bisa, karena saya tidak mau terulang mendapat sumpamanya teguran pedas dari suku lainnya. Karena kalau mendapat teguran pedas itu kadang-kadang kita juga merasa kurang pas, seperti itu. Jadi satu pilihan ya
lebih baik saya berbicara tentang orang kami, orang suku kami Benua, orang kami Luangan. Itu sudah cukup. Karena saya berbicara Luangan aja sudah cukup. Saya pikir itu sudah banyak. Itu. Saya boleh berbicara tentang Benua. Saya boleh berbicara tentang Tonyoy. Habis itu lagi saya berbicara tentang Teboyan. Habis itu saya ngomong tentang Tewoyan. Saya ngomong tentang Deah. Itu. Saya ngomong tentang saudara saya di Pasir. Itu. Terus saya ngomong tentang saudara saya yang ada di Kalimantan Tengah, Moreteweh atau Tiwai, yang ada di sana, orang Lawangan di sana. Saya ngomong masalah Bentian, nggak apa-apa karena itu orang kami, rumpun kami. Jadi lebih aman itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada permintaan saya empu terpaksa tidak menceritakannya kalau di luar daripada rumpun kami. Itu jika kalau ada yang nonton di sini sumpamanya orang Teboyan, orang Tewoyan, termasuk rumpun dari Luangan, kalau request sekiranya empu ketahui maka akan empu ceritakan. Ada juga request sebenarnya empu tahu tapi itu tidak boleh empu ceritakan, terpaksa empu tidak ceritakan. Sumpamanya masalah nama ukiran di Mandau. Banyak nama ukiran di Mandau itu. Jadi ada pantangan-pantangan tertentu. Saya nggak boleh bercerita kepada saudaraku karena itu takut pulu. Itu nggak boleh karena saudaraku belum ada tutus, belum ada penengkapa, belum ada pengengke terhadap saya. Belum ada berguru kepada saya atau kepada pengukir lainnya. Kalau sudah ada berguru, boleh saya cerita. Saya sampaikan kepada murid saya seperti itu. Nah, jadi saya hanya bercerita garis besarnya saja. Itu seperti kemarin itu masalah Lempatak, Jotuk Mentokut, segala kelagit, segala empaku. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang mudah. Nah, jadi untuk tambahan di Mandau, jadi kalau di ukiran gagang Mandau seperti ini kan gagang Mandau, ini. Aturan bahari kita orang Benua kebanyakan, itu kebanyakan bukan larangan, kebanyakan kalau orang yang tua-tua pengukir zaman dulu dia ngukir sebelah sini. Dengan yang ada di sebelah sini ukirannya, walau dia bisa membuat itu 100% yang di sini harus sama dengan sini, dia bisa, tapi itu tidak boleh dia lakukan. Paling enggak sumpamanya sebelah sini dengan sini sama, ada sedikit ukiran yang memang sengaja diselisihkannya, itu enggak boleh sama. Itu makanya itu coba perhatikan setiap Mandau yang empu Glol buat terhadap saudaraku yang ada beberapa kali, setiap ukiran ini dengan sebelah sini nggak sama, teliti aja betul-betul. Ada yang diselisihkan, sumpamanya di sini lebih besar, di sini agak dibuat kecil sumpamanya, meski kelihatan sama. Itu. Nah itu bukan kita tidak bisa membuat sama, bisa sama sebelah-sebelah kayak fotokopi bisa. Cuma ada batasan yang memang tidak diperbolehkan dalam seni budaya atau tradisi suku kami, seperti mengukir Mandau ini. Nah, itu yang menjadi pegangan saya sampai saat ini. Apabila melanggar pantangan itu, empu Glol adakah hukumnya? Sumpamanya ada orang lain, orang Benua lain membuat kayak fotokopi empu sama sebelah-sebelah, ada hukumnya empu? Nggak ada hukumnya, sah-sah aja, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Itu. Saya hanya berbicara tradisi adat orang zaman dulu yang mereka lakukan, dan itu tidak mereka sebutkan hukumnya apa. Nah, jadi saya nggak berani menceritakan hukumnya. Jika larangannya itu apa, pantangannya ini saya nggak perlu cerita karena memang nggak ada disebutkan. Itu. Nah, seperti itu. Hanya mereka membuat yang sini dengan sebelah sini
ada sedikit yang diselisihkan dan tidak boleh sama, hanya seperti itu aja kata-katanya. Nah, jadi itu tetap menjadi pegangan saya seperti itu untuk di Mandau yang ada. Nah, jadi ada teman-temanku bertanya juga, jenis Mandau benua untuk yang memasang kirip seperti ini kan kirip namanya, itu bulu burung seperti ini. Jenis tipe Mandau apa aja Empu Glol katanya. Nah, jadi untuk yang memasang kirip itu jenis tipenya itu kebanyakan hulu tunggur, terus selain hulu tunggur, hulu kemau seperti ini, atau hulu baleng. Cuman 3 itu aja yang memang memakai kirip seperti ini di dalam tradisi lama. Lalu bagaimana Empu dengan Mandau seumpamanya yang jenis tempusar 3, yang lamet bauk, atau yang lain, atau yang jenis hulu sakang tangar? Nah, teman-teman bingung gagang Mandau hulu sakang tangar itu seperti apa? Empu ya belum pernah lihat. Nah, nanti akan saya kasih lihat ketika saya membuatnya dan mandaunya sudah jadi. Terus Mandau belaluk itu seperti apa Empu ya? Nah, banyak juga kemarin sudah tahu Mandau belaluk seperti apa, nanti juga tetap akan saya sampaikan dan kasih keterangan. Nah, jadi jenis tipe selain Mandau yang saya sebutkan tadi memakai kirip, boleh nggak Empu Mandau lain memakai kirip? Nggak apa-apa, boleh, sah-sah saja, silakan. Empu kan hanya berbicara adat tradisi budaya orang Bahari zaman dulu. Kalau kita mau mengikuti nilai Bahari zaman dulu, hanya Mandau ini saja yang boleh, yang mereka pakaikan kirip, yang lain enggak. Itu hal pilihan kita seperti itu, dan itu adalah pilihan yang saya Empu Glol gunakan. Lalu Mandau lain Empu kayaknya enggak. Lalu Empu hulu pakak sangka sumpamanya dari tanduk, boleh enggak pakai kirip? Boleh. Siapa yang larang? Boleh pakak sangka memakai kirip. Itu memang kalau kembali ke dari tradisi budaya asli adatnya Bahari, yang memakai kirip itu hanya hulu tunggur, hulu kemau, hulu baleng. Itu saya berbicara Baharinya, bukan melarang Mandau-mandau yang ada itu dipakaikan kirip. Kalau dibilang melarang, salah saya. Kalau melarang apa hukumnya? Tuh, jika kualat sumpamanya apa kejadiannya, kan harus itu dijabarkan. Itu kan memang nggak ada disebutkan. Artinya itu boleh, tidak dilarang, tapi dulunya tidak seperti itu. Nah, gitu. Nah, mungkin ini juga bisa dipahami oleh saudaraku yang lain apa yang ku maksud. Nah, jadi itu. Jadi untuk Mandau memang banyak jenis, gitu. Bermacam-macam jenis, tergantung seleranya kita, sukanya kita seperti apa. Nah, jadi ada juga kemarin yang bertanya, Empu Glol boleh nggak Mandau itu diberi aksesoris yang bermacam-macam? Itu saya Empu Glol tidak ada melarangnya. Itu tapi menyuruhnya juga enggak. Tergantung milik pribadi masing-masing, karena itu Mandau masing-masing. Saya tidak berhak melarang. Terserah. Sumpamanya teman-temanku, saudaraku dapat Mandau benua tempilan, sumpamanya yang seperti saya punya ini, sumpamanya ya macam-macam, nggak seperti ini. Lalu di sini dipasang tulang-tulang, sampai ke sini dipasang botol-botol segala macam, minyak taring bermacam-macam. Ini sedangkan ini Mandau benua. Wah, Empu ada melarang kemarin, katanya nggak boleh. Siapa bilang saya melarang? Saya nggak pernah melarang. Itu hak masing-masing. Mandau Anda, terserah Anda mau diperlakukan seperti apa, terserah. Nah, kalau saya ditanya budaya Baharinya Empu ada nggak begitu? Ya memang nggak ada. Nah, ini kan berbicara budaya Baharinya memang nggak ada.
cuman itu, saya tidak melarang. Jadi semua kalimat dan keterangan pembicaraan saya dari dulu hingga sekarang, tolong saudaraku, teman-temanku dipahami. Jadi ada hal yang sebenarnya sesuatu itu saya selalu orangnya membuka diri. Saya nggak pernah membuat hal sesuatu yang sumpamanya seperti ini nggak begini, nggak. Setiap apa yang saya sampaikan, setiap apa yang saya bicarakan, saya Empu Gelol berbicara masalah budaya masa lalu. Seperti itu, budaya masa lalu. Orang benua zaman dulu itu seperti ini mandaunya, gitu. Bisa paham kan? Mandau orang benua seperti dulu seperti ini, bukan yang kini. Oh, banyak mandau benua yang kini Empu seperti ini. Nah itu, ya terserah mereka. Nah itu, apa saya melarang? Nggak ada hak saya melarang. Urusan masing-masing. Mereka juga buat nggak ada minta biaya dari saya, nggak ada minta dana dari saya, tidak merugikan saya. Nah itu, termasuk kawan-kawan lain, mandau-mandau Anda. Itu. Jadi itu yang perlu diingat. Saya nggak pernah berani mengklaim, mengomongi orang yang nggak bagus seperti itu. Setiap saya membuat konten, apa yang saya sampaikan adalah tentang nilai seni, tradisi, budaya orang zaman dulu. Cuman itu saja, nggak ada lebih. Itu. Dan semuanya itu saya kembalikan kepada yang ada gitu. Jadi jangan sampai ada salah paham dan prasangka kalau saya sok menghakimi, gitu, sok menyalahkan. Enggak. Semua itu cerita saya zaman dulu. Sumpamanya Empu terserah saya mau pasang hulu baleng itu bentuknya seperti ini, saya mau bikin hulu baleng seperti kepala burung seumpamanya. Saya mau bikin hulu kemau itu seperti ini, itu suka-suka saya Empu. Ya memang seperti itu, suka-suka Anda. Ya, saya tidak pernah melarangnya. Itu. Loh, tapi Empu kan bercerita begini-begini. Itu kan saya bercerita budaya saya aslinya yang dulu. Itu. Kalau saya bercerita budaya aslinya yang dulu, saya sampaikan yang baru seperti ini, saya didenda kepala adat nanti. Dapat teguran orang benua. Itu. Salah-salah saya bisa dimarahi kepala adat besar. Jangan main-main kalau bercerita budaya. Lagian, jangan juga berbicara budaya kalau itu nggak benar. Jadi saya sampaikan apa yang saya ketahui, apa yang menurut saya benar, dan yang dipertanggungjawabkan seperti itu. Kalau yang tidak benar di dalam baharinya, saya tidak perlu. Itu nggak perlu saya sampaikan. Sumpamanya Mandau Bahari, saya cerita ini sumpamanya. Mandau Bahari dulu ada tulang-tulangnya seperti ini. Ini tujuannya supaya jadi panglima. Begitu ada ini bisa menghilang, berarti saya mengarang. Nggak lama saya dipanggil nanti, bisa kena denda saya. Katanya Empu ini adalah salah seorang figur publik. Empu ini adalah salah satu seseorang orang benua yang juga banyak mempunyai karya, tapi kok ngomong tidak benar, menyampaikan ke orang banyak. Nah, jadi saya nggak mau. Saya tetap menyampaikan sesuatu yang benar, yang baik. Tujuannya hanya sebatas ilmu. Mau diikutin boleh, tidak diikutin tidak ada larangan. Itu. Jadi itu supaya teman-teman, adik-adikku, saudaraku jangan salah memahami itu. Empu ini kontennya kurang bagus, kemarin banyak kok yang kasih jempol terbalik semuanya seperti ini. Itu terserah orang mau kasih jempol terbalik kepada saya, nggak apa-apa. Saya juga nggak ada maksa suruh kasih jempol begini. Itu karena seperti ini, kalau berbicara namanya manusia, jangankan manusia, malaikat aja manusia masih enggak suka. Ada aja manusia yang enggak suka. Ketika Sang Kuasa, Sang Maha Esa menurunkan hujan di sini, dia minta panas, umpamanya ngomel-ngomel dia. Apalagi saya manusia biasa, banyak kekurangan, tidak ada kelebihan. Yang sempurna itu
hanya sang kuasa. Ya wajar-wajar aja seumpamanya ada yang kasih jempol seperti ini nggak suka, saya nggak repot orangnya, nggak perlu saya marah. Nggak boleh marah, orang seni itu nggak boleh marah. Orang seni itu perasaan harus dingin, welcome, terbuka. Nggak boleh menjelekan orang, nggak boleh berbicara hal-hal yang ekstrim menakutkan para penonton. Ketika ada sanggahan terhadap konten saya, ada orang benua supaya begini, ya terserah menurut mereka. Dan ingat, benua banyak. Kadang-kadang dari setiap aliran sungai itu nggak sama. Kalau saya daerah benua Ohong, ibu saya Sungai Ohong, bapak saya Kecamatan Silungurai, Kabupaten Kutai Barat. Bapak saya asli kelahiran dari kampung Mea, Silungurai. Mungkin kalau yang ada dari Silungurai ini tahu ini, kampung Mea. Bapak saya setelah besar tinggal di kampung Moratai, daerah Ohong. Ibu saya tinggal di kampung Lempunah. Lempunah adalah das, daerah aliran sungai Ohong. Saya bapak asal dari Sungai Jelau, ibu saya dari Sungai Ohong. Itu. Seperti itu. Jadi di mana itu Empuk Silungurai, Kabupaten Kutai Barat itu di mana mau? Provinsi Kalimantan Timur. Tuh, jadi jangan sampai ada yang bertanya lagi, oh ini Dayak mana ini ya? Dari provinsi mana ini ya? Tuh. Ini yang bertanya ini atau benar-benar nggak tahu, nggak kenal dengan empu atau pura-pura. Gitu. Pastilah banyak yang tahu gitu. Kalau nggak tahu tanya dengan yang lain. Kalau masih kurang, mau mengenal siapa empu, mau tahu siapa Empu Gelol, kalau memiliki buku yang dikeluarkan oleh Masri Sarep Putra, ini dikarang oleh Masri Sarep Putra, 100 Tokoh Dayak jilid 1. Di situ ada ada Cilik Liwut, Teras Narang, Pangayo, Piet Pagau, serta lain-lainnya, termasuk saya ada di dalamnya, di dalam salah satu buku itu. Buka aja, saya ada di situ. Jadi saya tidak mungkin berbohong-bohong, mengarang-arang, berkira-kira untuk membuat sesuatu. Seril. Orang suka, orang nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Kita enjoy. Yang penting kita hal yang baik. Satu lagi buku yang berbicara tentang suku Dayak Bahau, yang berbicara tentang judul masalah telinga panjang, karangan dari Ati Batiar. Foto yang ada di sana, salah satu foto di dalam buku itu ada saya, satu-satunya orang benua yang ada di situ. Buka aja. Banyak yang lainnya. Nanti kalau Empu berbicara gini sombong betul. Empu ini orangnya angkuh, terlalu banyak Nah ini hal-hal semacam ini saya nggak suka. Itu makanya itu saya sering berbicara, saya tidak mau terlalu lebih jauh membicarakan tentang diri saya, tidak perlu. Yang penting saya bicarakan tentang budaya dan ilmu. Kenapa? Karena saya mencegah hal semacam ini. Saya takut saya dibilang sombong, dibilang angkuh segala macam. Oh cuman segitu. Itu sok merasa tokoh. Saya tidak pernah sok merasa tokoh. Saya tidak usah disebut tokoh, enggak apa-apa. Itu nggak penting. Gelar juga diberikan kepada saya banyak gitu di rumah, bermacam-macam gelar terhadap Empu. Dan saya Empu Gelol, kalau tidak kenal yang lain juga satu. Pernah dengar enggak? Parade 1000 Mandau Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda.
Kalau ada yang pernah mengikuti atau ada yang pernah nonton di YouTube, ini salah satu penggagasnya. Pemilik dari ide itu beserta kawan-kawan yang lain. Puglol. Gitu. Jadi banyak orang bilang, orang ini kadang ada orang bilang, wah orang ini banyak bicara, tidak nggak ada buktinya untuk didayak. Saya tidak pernah merasa saya ada buktinya untuk didayak. Gitu. Tapi paling enggak silahkan cari tahu tentang siapa saya. Empu Gelol itu siapa. Wah sombong sekali orang ini. Nah ini yang jadi problem saya. Jadi saya bingung ketika saya menyampaikan kebenaran tentang siapa saya, mengenalkan diri siapa saya dianggap sombong angku. Saya diam, nanti dibilang wah ini banyak bicara, siapa sih dia? Dia itu gini-gini, bukan siapa-siapa kok. Itu di Dayak itu dia itu bukan apa-apa. Saya juga tidak mencari orang siapa saya, nah penting sebenarnya. Nah cuman problem gitu. Ketika saya harus menyampaikan hal yang benar seperti ini, dapat begini. Ketika saya tidak menyampaikan, dapat seperti ini. Susah juga ya kalau dipikir-pikir itu. Jadi yang benar itu lebih baik ya, saya terserah teman-teman semua menilai diri saya. Yang penting saya berusaha sebaik mungkin dengan menyampaikan ini, dengan pembicaraan ini tidak ada sifat mengandung kesombongan di dalamnya, tidak ada sifat mengandung keangkuhan di dalamnya. Berusaha sekecil apapun tidak menyinggung siapapun, berbicara tentang konten-kontenku yang ada. Ketika ada yang merasa tersinggung, merasa terpukul seumpamanya, sebutkan aja apa yang membuat aku menyinggung. Rasanya nggak ada. Bercerita mandau, aku bercerita mandau kepada benua, hanya benua. Sejauh-jauhnya kepada rumpun kami orang Luangan. Saya nggak pernah berbicara masalah suku Dayak lain, padahal banyak kami Dayak ini 400 lebih suku loh. Saya nggak pernah menyinggungnya, nggak pernah, karena saya sangat menjaga perasaan. Saya lebih baik saya yang disinggung orang, lebih baik saya yang disakiti orang daripada saya menyakiti orang. Kalau saya yang disakiti orang, saya tahu mengukur perasaan saya tahu mengukur letak kesabaran saya. Tapi kalau perasaan orang, siapa yang bisa mengukur? Seperti itu. Oke, hanya sampai di sini dulu yang saya sampaikan mengenai sedikit masalah mandau tadi serta lainnya, dan cerita tentang empu sedikit itu, agar kawan-kawan yang lain yang belum tahu bisa tahu, oh ini loh Empu Gelol itu. Dan seperti biasa mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan siapa saja yang menonton ini. Itu maksud hati ini nggak ada menyinggung siapa saja. Tetap hati saya, meski muka saya jelek, hati saya putih bagaikan salju, nggak ada mengandung persangka terhadap siapa saja. Saya tetap merasa semuanya adalah saudara. Nah seperti itu. Maaf kalau ada kata salah. Salam budaya buat saudaraku semua. Prabe.